AI itu kan awalnya itu berangkat sebenarnya udah lama sekali dari tahun berapa? Sebenarnya dari tahun 1940-an lah kira-kira. 1940 udah ada? Udah ada. Jadi AI itu akan replace human yang tanpa AI. Jadi maksudnya AI itu akan replace orang-orang yang tidak menggunakan AI. Waduh. Nah, jadi di daily life itu hampir nggak bisa dihindarkan lagi nih. Jadi hidup tanpa AI itu in the future ini nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Bahkan ya kemarin gue baru baca sih terus terang. Itu Gartner memprediksi. Mereka itu memprediksi bahwa di 2030 hampir bahkan 80% dari human itu akan berinteraksi dengan AI. Apakah kita akan sampai tahap di mana AI itu jadi bisa reach level autonomi sama recursive self improvement? Autonomi artinya dia decide sama act without human interference kan, buat decision sendiri, act sendiri. Bisa gitu nggak? Bisa banget bro. Aduh. Makanya itu kan yang ngeri ya, orang-orang pasti takutnya ya kayak Terminator nih. Hey guys, welcome to my channel yang lama nggak update karena sibuk, sorry sebenarnya males sih, kecuali ada topik yang menarik. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang lagi dibicarakan tiap hari, dan it's not about crypto, bukan crypto juga cepat, tapi ini juga cepat banget dan nggak pump and dump, ini serius akan influence all aspects of our daily lives lah. Nah ini gue ketemu teman, jadi menarik, teman gue expert di bidang itu. Langsung aja gue kenalkan Lee Heng. Thank you bro. Thank you. Kenapa bro Lee Heng ini expert? Karena dia ini pertama ya bachelor dari Carleton University Kanada di bidang IT. Kemudian udah 20 tahun di IT industry ya. Benar. 16 tahun lebih di distribution of technology solution ya. Tahun 2022 juga Lee Heng menerima Intel Hall of Fame. Yang lebih penting lagi yang related to today's discussion, karena beliau ini adalah Head of AI Incubator Program di Corica. Corica kolaborasi riset inovasi industri untuk kecerdasan artifisial. Nanti gua tanya lagi ya tentang itu ya. Namanya panjang ya. Panjang banget, susah bro. Nah, kalau sebenarnya ketemu Lee Heng ini juga kita bidangnya hampir sama, distribusi. Tapi gua mah ecek-ecek lah, audio visual bidang itulah. Kalau Lee Heng ini lebih pintar, lebih jago nih, karena solution. Dan ketemunya pun sebenarnya karena Lee Heng ini di extreme sport, mirip-mirip gua, cuma dia lebih ekstrim mestinya. EUC ya. Ya, EUC. Kalau kalian tahu nanti mungkin perlu di-insert tuh gambarnya EUC karena sebagian audiens nggak ngerti apa tuh EUC. Lu tahu nggak yang roda satu yang gede bisa ngebut sampai berapa? 80? Bisa 80, bisa 85 bahkan. 80 sampai 85. Jadi kalau di daerah misalnya ke daerah BSD yang ngebut-ngebut dulu itu salah satunya pasti Bro Lee Heng ya. Kalau gua pakai skateboard lah atau one wheel lah, EUC nggak gitu jago lah. Lee Heng lebih jago. Bro, thank you bro. Welcome to my podcast bro. Thank you as well. Ya. Nah kita mau bahas topik AI nih. Kenapa lu kok bisa masuk ke dunia AI? Ya karena gimana pun juga kan memang sudah tadi ya 16 tahun di dunia distribusi, teknologi, dan kebetulan tuh pertama kali mendalami dunia teknologi distribusi itu awalnya cuma dari hardware ya. Jadi cuma dari server, storage gitu ya. Right. Lama-lama berkembang ke area-area lain seperti cyber security, lalu data analitik, AI, software. Machine learning salah satu topik yang nanti akan saya jelaskan sedikit karena kan basically itu part of dari cikal bakalnya artificial intelligence juga ya. Gitu. Nah, memang ketertarikan itu ya seiring dengan perjalanan waktu lah bahwa dulu ya sempat nonton film-film ya. Ex Machina. Ya, lalu artificial AI lah. Kan AI. Steven Spielberg 2000 berapa ya? 2000-an. Ya. Terus yang terakhir tuh ada satu film yang Johnny Depp. Nggak tahu. Judulnya rada lupa apa ya. Cuman itu tuh sangat menarik sekali. Nah, itu juga menyebabkan bahwa ketertarikan dalam bidang AI itu memang menjadi luar biasa ya karena bisa imajinatif lah. Jadi pertama-tama mungkin ya itu gara-garanya ya. Dari film itu science fiction. Dari film, dari experience terus dari industri juga gitu ya. Terutama di data. Jadi company exposure juga ya. Company exposure juga. Oke. Jadi kalau gua lihatnya AI nih dari pertama Steven Spielberg kan, kemudian pasti Ex Machina atau even Blade Runner juga. Tapi yang paling related ke kita nanti kita bahas mungkin nggak
terjadi masa depan Her. Joaquin Phoenix kan jatuh cinta ke komputer kan. Right. Tahun 2000 berapa tuh? 2003 atau berapa? 2013. Kayaknya sekarang bisa jadi reality kan. Karena we can talk with chatbot every day kan. Benar. Iya. Oke, jadi kita nggak mau waktu lagi, kita ingin tahu lebih lanjut bro. AI sebenarnya apa sih? Nah, jadi ya kayak tadi ya bahwa AI itu kan awalnya itu berangkat sebenarnya udah lama sekali. Jadi tahun berapa? Sebenarnya dari tahun 1940-an lah kira-kira. 1940 udah ada? Udah ada, tapi itu tentang AI research ya. Tapi sebenarnya kalau imajinatif tentang AI sendiri sudah lama sekali di dongeng-dongeng pun ada gitu ya. Writer-writer dari 1700-an, 1600-an itu bercerita tentang AI sebenarnya secara konsep. Tapi sebenarnya research pertama kali itu dilakukan di Dartmouth College di US. Itu salah satu Ivy League juga lah sebenarnya. Yang dimana memang fokusnya itu di AI research tahun 1940-1950. Udah ada. Nah, lalu di tahun 1980 itu mulai menanjak topik tadi yang disebut machine learning tahun 80-an. Machine learning tahun 80-an ya. Machine learning tahun 80-an, the rise of machine learning lah disebutnya 1980-an. Nah, di 2010 itu mulai terjadi akselerasi yang luar biasa. Sejalan dengan komputer ya? Dengan komputer. Jadi advancement of computer lah. Jadi di bidang data, big data gitu ya. Itu terjadi sangat masif lah. Karena revolusi industri terakhir yang di IT sangat cepat ya. Sangat cepat sekali dan terutama kalau kita ingat ya sebenarnya dulu kita sudah cukup fascinating itu dengan teknologi. Kalau ingat Garry Kasparov. Ya ingat, catur. Nah, ya itu kan IBM mengeluarkan Deep Blue Deep Blue, zaman dulu. Cuman bisa bermain catur. Pertama kali kalah kalau nggak salah. Benar. Tapi ya luar biasa kan ya. Pada saat itu ya sangat canggih, bisa mengalahkan orang yang paling jago di bidang catur. Mengalahkan manusia gitu ya. Gitu. Itu dulu unthinkable lah. Gitu. Nah, makanya itu sejalan dengan iringnya waktu, AI ini menjadi eksplosif nih, gitu. Jadi kalau kita ngomong revolusi industri ya, ini mau probably the latest wave ya, yang sangat cepat ya. Bisa nggak sharing? Jadi sebenarnya kalau kita ngomong AI itu sampai dengan AGI nggak? Orang bilang AGI itu sebenarnya the next step. Setelah step. AI. Jadi kalau AI itu kan sebenarnya lebih kepada komputer algoritma yang didesain, yang diciptakan untuk bisa belajar seperti layaknya orang belajar dan bisa mengeksekusi task sebenarnya. Nah, makanya itu sebenarnya kalau di sisi artificial intelligence ini kayak layaknya seorang manusia lahir, diajarin. Diajarin. Pattern of data gitu ya? Diajarin. Nah, tergantung apa yang diajarin. Kalau ini ajarinnya benar, baik, bagus, jadinya benar. Kalau yang dimasukin ajaran-ajaran yang tidak baik, tidak benar, jadinya nggak benar juga. Nah, kita semua sebenarnya udah sering pakai lah, gunain. Ya contohnya misalkan mungkin ya ini sedikit nyebut brand gitu ya. Mungkin sebenarnya di semua feature ada, di Apple ada, di Google ada gitu ya. Di photo library. Photo library. Biasa kan suka ya, ini bener nggak mukanya si A, si B? Iya, betul. Nah itu di train tuh sebenarnya. Is AI sebenarnya. Is AI, karena itu makin lama dia akan semakin pintar untuk mendeteksi ini wajahnya Pak Setiawan, Bro Setiawan atau bukan nih, gitu ya. Saya klik terus nih, Bro Setiawan. Gitu. Cuman kadang-kadang bisa salah kalau ada adik yang mirip-mirip nih adiknya. Karena sebenarnya yang dilihat itu kan dari sisi algoritma komputer itu kan titik-titik mata, mulut gitu ya. Nah itu di matching sama referensi namanya. Makanya kalau di Google Foto itu ya bisa jadi 10 foto minimal dibutuhkan gitu ya. Makin lama makin canggih lah. Makin lama makin sedikit sudah bisa mendeteksi. Jadi deteksi foto salah satu contohnya basic AI ya. Lainnya apa lagi? Lain lagi itu sebenarnya kayak yang sekarang lagi banyak dipakai. Seperti itu chatbot. Chatbot of course ya, personal assistant. Personal assistant. Nah, personal assistant itu jadi semakin canggih, semakin masif. Terutama gara-gara tahun lalu, Bro. Tahun lalu kenapa, Bro?
ChatGPT. Oke, OpenAI. Iya, ChatGPT itu menyebabkan revolusi AI sebenarnya. Kalau saya boleh bilang. Secara nggak langsung. Kaget sih semua orang. ChatGPT kenapa bisa seperti itu? Itu tuh basically gini lah. Kita semua kan pakai handphone ya. Yes. Di handphone Bro Setiawan, aplikasi yang paling sering dipakai apa? Ya pasti komunikasi lah. Ya, WhatsApp ya, contoh WhatsApp lah. Iya. WhatsApp itu untuk nyampai 100 juta user, itu butuh waktu 3,5 tahun. Oke. Kalau ChatGPT? Instagram, tau nggak Instagram? Ya tahu dong. 2,5 tahun. Kalau zaman kita dulu pakainya kan Facebook lah, Facebook. Facebook tuh 4,5 tahun. Oke. TikTok. 8 bulan. 8 bulan, oke. Ya. ChatGPT. Berapa? Tebak tuh. Berapa 1 bulan kali? 2 bulan. Dekat. Ya. Tapi luar biasa. Luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Karena ChatGPT itu bukan software yang dipakai buat sosial media. Oke. Yang lain rata-rata sosial media ya. Iya. Kalau kita ngomongin event kayak Spotify, Netflix, Spotify itu 11 tahun. Menyampai 100 juta user. Netflix 10 tahun. Gitu ya. Jadi memang sangat luar biasa impact-nya sehingga sangat populer. Itu kenapa disebut ya. Jadi semuanya ini sekarang ngomongin tentang AI ini. Even ya menurut gue selain itu ya hampir semuanya ya. Kalau kita di musik aja, musisi aja mulai bingung nih. Karena ada aplikasi-aplikasi baru kan. Pakai AI gampang banget bikin lagu. Benar. Kan gila kan? Ya, video, grafik, chat ya. Kita kan jadinya kan low level coding aja nggak perlu ya kan? Betul. Iya. Oke. Jadi I think the latest hype is about chatbot ya sebenarnya ya. Ya, salah satunya itu karena yang paling populer lah. Chatbot sebenarnya dari dulu udah ada. Oke. Cuman chatbot sekarang jadi lebih pintar. Iya. Karena ada AI-nya tadi. Iya. Dulu kan ya dam chat lah ya. Iya. Oke. Jadi sekarang AI selain kita ngomong chatbot, lalu buat video lah, video lagi ngetop Sora ya, sebentar lagi ya, Sora. Iya. Chat, apalagi yang kita lihat di daily life kita itu kehidupan sehari-hari apa AI lagi yang? Ya gini ya. Handphone sekarang dikasih AI untuk jualan doang atau? Sebenarnya semua udah ada ya. Udah ada, oke. Jadi sekarang kalau lihat apalagi di teknologi solution yang nanti mungkin saya akan sharing sedikit gitu ya. Hampir semua vendor solusi ini menginfuse everything dengan AI. Kalau kita ngomongin ke personal life, AI itu udah kayak tidak bisa dihindari lagi sekarang juga karena contohnya dengan dulu awal-awal pertama kali itu saya mau ceritain sedikit tentang anak-anak saya nih, bro. Karena kan gue punya anak 4 nih, 3 cowok 1 perempuan. Nah yang cowok-cowok waktu kecil mereka itu kan udah tereksposur dengan touchscreen ya. Touchscreen, touch. Jadi semua dia mau touch. Right. Kalau everything yang di touch itu nggak moving, dikira rusak, bro. TV gini, terus digini-gini gitu. Nah itu gua rada worry, bro. TV-nya takut rusak beneran gitu ya. Gitu. Nah itu yang nyebabin itu mirip dengan AI karena AI ini salah satu teknologi yang menurut gua akan menjadi seperti itu, bahwa everything ini must be touch. Orang expected itu ada AI-nya. Jadi kayak contohnya Alexa. Anak gue yang terakhir ini kan kayak kecil umur 5 ya. Nah itu terbiasa exposure dengan Alexa, dengan Siri gitu ya. Jadi kalau dia ada suatu speaker yang dia tanya nggak jawab, dia bingung juga gitu ya. Sudah expect ada voice di sana ya. Betul. Nah ini itu faktor-faktor yang nyebabin hampir nggak pernah terjadi ataupun sebenarnya dulu lah di tahun 2000 berapa ya? Jadi 17 tahun yang lalu kan iPhone diluncurin. Nah itu juga jadi tuh revolusi smartphone ya. Nah terakhir yang paling besar ini impactnya internet lah tahun 93. Nah sekarang AI. Nah jadi di daily life itu hampir nggak bisa dihindarkan lagi nih. Jadi hidup tanpa AI itu in the future ini nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Bahkan ya kemarin gue baru baca sih terus terang itu Gartner memprediksi di 2030. Gartner who? Oh ya, by the way Gartner ini salah satu research institusi yang biasa dipakai buat referensi di dunia teknologi.
di dunia bisnis juga, bisnis dan teknologi lah pada umumnya. Nah, mereka itu memprediksi bahwa di 2030 hampir bahkan 80% dari human itu akan berinteraksi dengan AI. Kita masing-masing punya personal assistant ya bakalan ya. Personal assistant apapun, anything lah. Electric car semuanya self driving mungkin dengan AI. Oke. Alright. Jadi kalau kita ngomong di personal AI sudah pasti pengaruh kan. Di work ya, gue sering ngomongin tim gue juga. Kalau kita nggak pakai juga ketinggalan kan. Ya. Gue terus terang agak alergi awalnya sih. Kalau misalnya katakanlah pakai ChatGPT lah. ChatGPT kan agak corny ya, agak otomatis. Tapi then I just tried using cloud, much better. Of course. Ya, lebih canggih lah. Jadi, tapi gue pikir mereka saling catch up cepet nih. OpenAI juga sebentar lagi kalau nggak salah tanggal 9 ini akan launching. Kita kan sekarang berapa? Tanggal 7 ya. Tanggal 9 ini katanya mau launching search juga, competing with Google. Gila sih. Ya barusan kan Facebook Meta ngeluarin lama ya. Ya lama, banyak macam-macam sekarang. Oke. Jadi kalau dengan sama lagi gue barusan juga baca atau lihat YouTube si Mustafa Sulaiman yang salah satu foundernya DeepMind ya. DeepMind. Dia bilang kalau semua buku yang ada sekarang available di dunia nih kita masukin ke machine learning dibaca sama AI, mungkin 1 month. Semuanya udah dapat. Lagi lah kan kita takes about 70, 80 years. Itu belum tentu semua buku kebaca kan. Betul. Dengan AI semua bisa baca dan understand ya. Understanding in deeper level konteksnya itu mungkin ada little nuance mungkin nggak ngerti lah. Tapi understandnya gila men. Jadi apakah pertanyaannya apakah AI ini akan replace human? Jadi AI itu akan replace human yang tanpa AI. Jadi maksudnya AI itu akan replace orang-orang yang tidak mengerti tentang AI. Waduh. Nah itu yang bahaya, makanya itu kadang-kadang di job itu memang mesti di upskilling. Di upskilling. Jadi upgrade dengan teknologi. Belajar tentang AI. Kalau dulu tuh problem kita adalah kita mesti belajar language-nya AI. Kalau sekarang AI sudah belajar nih language-nya kita. Makanya itu yang kita sebut yang lagi tren itu kan ChatGPT. Itu sebenarnya salah satu flavor of AI, Gen AI. Apa? Sorry? Generative AI. Generative AI, Ya berdasarkan large language modeling lah. Gitu ya. Nah sekarang jadi kita bisa pakai bahasa manusia untuk berbicara dengan AI. Kita nggak perlu belajar coding sama sekali. Exactly. Nggak perlu belajar coding sama sekali. Karena kebalik, karena mereka AI belajar bahasa kita ya. Betul. Nah makanya itu kalau di dunia kerja, ya itu akan bisa replace untuk orang-orang yang tidak mengerti tentang AI, tidak bisa berbicara dengan AI. Jadi kayak contohnya kalau dulu itu paling gampang pakai search engine dengan efektif buat nyari informasi ya. Nah itu juga ada trik-triknya kan. Ada plus lah, ada inilah, ada itulah gitu ya. Nah demikian juga dengan AI. Kita harus pakai prompt yang bagus gimana? Harus menanya dengan tepat itu seperti apa. Nah makanya itu penting sekali memang harus belajar tentang AI. Jadi kalau di work orang-orang, jadi kita semua di pekerjaan kita profesional mau nggak mau, you were saying kita harus pakai AI mulai sekarang. Betul. Kan? Kalau nggak akan di replace dengan orang-orang yang pakai AI. Betul. Jadi plus minusnya apa bro? Kadang-kadang gue merasa kan misalnya nih, gue bilang ke tim gue kan, misalnya nih Markom nih juga kan, misalnya kita buat caption kan, caption kita kan harus menarik atau apa. Kalau pakai ChatGPT kadang-kadang kan just too much gitu, nggak bahasanya terlalu apa ya, tapi cloud better ya, cloud also better. Kalau lu bilang plus minusnya apa sih? Sebenarnya kalau pakai ChatGPT itu juga bisa di tailor supaya, karena ChatGPT ini sebenarnya rada open ya, maksudnya dalam arti itu centralized di processingnya OpenAI, gitu ya, bukan OpenAI tapi di ChatGPT lah, ChatGPT. Nah itu maksudnya segala informasi yang di sana itu semacam kayak diingat sama engine-nya, sama brain-nya, sama brain-nya. Sehingga mesti hati-hati memang, karena itu terlalu open. Jadi semua orang yang masukin ke prompt itu bisa diingat sama mesin ini. Meskipun dibuat anonymized, dibuat anonim tetap aja. Tetap kan apa pertanyaan-pertanyaannya. Yes. Nah, kayak tadi misalkan bahasanya rada corny, misalkan gitu itu bisa dibikin make it better wording, but not too fancy. The prompt. Or simplified. The prompt. Bisa tuh. Jadi, tapi kalau lama-lama
udah sering, dia akan mempelajari kita punya pattern kan. Tadi ya. Oh, kita seringnya buat kata-kata ini pakainya begini nih. By the way, lo lihat nggak videonya Reid Hoffman itu? Tahun lalu sih. Reid Hoffman dengan AI generated image, his AI self lah, belajarin semua pembicaraannya Reid Hoffman, foundernya LinkedIn kan. Dia podcast dengan diri dia sendiri versi AI. Bagus juga tuh bro. Menarik ya. Menarik. Kayaknya gue belum lihat itu. Belum. Menarik. Jadi in the future, maybe if I want to invite Bro Lee Heng lagi, gue pakai AI gue, lu pakai AI lu, kita interview. Betul. Bisa juga ya? Bisa juga. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Bahkan kalau dilihat ya di beberapa media di luar negeri, seperti contohnya di China, terus salah satunya juga mereka sudah pakai AI buat news anchor. Seriously? News anchor. With video imaging juga sama? Tinggal kan ya script text-nya ya bisa mereka buat manual ataupun even pakai komputer dengan inserting certain keywords dan lain-lain gitu. Gua juga baca bro dan masuk akal. Apakah kita akan sampai tahap di mana AI itu jadi bisa reach level autonomi sama recursive self improvement? Autonomi artinya dia decide sama act without human interference kan, buat decision sendiri, act sendiri. Bisa gitu nggak? Bisa banget bro. Makanya itu kan yang ngeri ya, orang-orang pasti takutnya ya, kayak Terminator nih gitu ya. Tapi belum sekarang ya? Belum. Lo self improvement, recursive, jalan sendiri, coding sendiri bisa nggak? Bisa sekali. Wow. Makanya itu kan kalau kita ngomongin generative AI, that's basically it's improving itself. In the term of wording kan. In the term of sentences. Nah, sehingga dia bisa kreatif. Jadi kayak Terminator nih. Bisa jadi Skynet. Bro. Makanya itu nanti kita masuk ke topik juga yang mau di-sharing juga itu mesti regulasi regulasinya ada EU AI regulation sudah ada. Sekarang kita ngomong ke bidang kita nih bro. Kita dari pribadi tadi ke work, kemudian kita ke area kita lah, B2B sama B2G lah, di bisnis lah. Gimana sih apa bisnis gitu harus prepare gimana untuk AI? Nah jadi kebetulan saya kan gue kan baru balik juga nih dari beberapa event ya. Biasalah karena gerak di bidang teknologi distribusi sering conferences di mana-mana juga gitu. Nah, sebenarnya kalau di dunia bisnis itu kembali ke acuan yang tadi gue sebut bro, pakai Gartner. Tahun lalu itu mereka ada simposium ya tentang AI Symposium. Nah, di sana mereka sampaikan sebenarnya ada namanya itu kita sebut AI Opportunity Radar. AI Opportunity Radar, itu kayak ada buletan ya dibagi jadi 4 kuadran. Ya, jadi ada yang disebut everyday AI sebelah kiri, sebelah kanan itu yang game changing AI. Nah kalau everyday AI itu dibagi 2 lagi bro, internal sama eksternal. Nah gue jelasin maksudnya apa. Nah di game changing juga sama, dibagi 2, ada yang internal dan eksternal. Nah jadi kembali ke AI Opportunity Radar, itu yang akan diimplementasikan itu untuk semua orang, itu rata-rata di everyday AI. Nah contoh, kalau internal, itu tadi yang seperti bro bilang, coding pakai AI, ya 80-90% udah benar, bisa dilakukan. CFO, ataupun pekerjaan accounting lah, bikin reporting misalkan, sudah bisa dilakukan. Ya. Jadi salah satu case itu ya di tempatnya kita sendiri. Saya kan dari Sinex Metadata Indonesia. Itu kita implementasi menggunakan OpenAI ya. Itu kita mengimplementasikannya tapi datanya itu kita isolasi. Jadi hanya data sales saja. Nah, kalau dulu mau nanya data sales itu ribetnya minta ampun. Maksudnya apa? Mesti login ke intranet, masuk, terus mesti masuk ke SAP ya, mesti SAP itu right? Mesti ketik-ketik apa kode-kodenya buat retrieve datanya, reportnya gitu ya. Nah, kalau sekarang tinggal kayak pakai WhatsApp kan, kayak pakai ChatGPT. Penjualan saya tahun ini dengan tahun lalu komparasinya bagaimana? Desember tahun ini sama Desember tahun lalu itu top 10 produk yang dijual apa?
jualnya kemana saja, siapa yang jual, siapa yang beli, misalkan. Ya. Top sales performance gue siapa, itu langsung bisa ditanya, kayak pakai WhatsApp. Right. Ya. Terus kalau mau nanya further, itu bisa tanya lagi. Berarti kayak kita punya expert analyst ya on board. Betul, sama asisten lah, kayak asisten pribadi. Ya kan? Right. Ya, kalau enggak kan ya mesti tanya sama asisten dirimu kan. Nah, asisten dirimu sendiri kan human. Kadang-kadang butuh waktu buat compile, bikin reportnya. Ini bisa cepat. Instan. Iya, kan tinggal query. Iya. Gitu. Nah, itu yang internal lah. Nah, kalau eksternal itu yang tadi juga disebut buat konten marketing lah. Digital marketing, creating content, creating bahan presentasi. Sekarang hampir semua bahan presentasi bisa di-generate AI. Bikin kontrak. Ya kan buat eksternal. Right. Ya, 80-90% lah. Even legal agreement aja bisa ya? Bisa. Nah, walaupun ya kita again harus dilihat lagi, dibaca lagi. Oke, tapi ya like you said kan mungkin 80% done kan bagus. Betul. Nah, itu di everyday AI ini. Nah, yang game changing ini yang lebih keren nih bro, karena game changing ini yang orang-orang yang mau memang stay ahead lah. Itu yang pertama itu adalah kalau eksternal itu creating new product and services. Ya. Yang tadinya mungkin nggak kepikir gitu ya, ataupun kepikir tapi makan waktu lama karena research product. Right. Contoh ada salah satu pharmacy itu creating new drugs. Kayak kemarin lah, COVID, kita creating new drugs. Itu kan satu dunia itu mau menciptakan drugs dengan cepat. Nah itu kalau dengan manual proses itu lama sekali clinical testnya dan lain-lain, prediksinya dan lain-lain. Nah pakai AI ini bisa jadi akselerasi. Dari 80 kandidat obat bisa dites dengan cepat, bisa dengan simulasi langsung jadi. So pretty soon we should be able to find the cure for cancer. Yes, I read that as well. Actually, I read that as well. So there are few candidates actually for the drugs. Not to mention about creating new material. Kayak kemarin, sorry nih, rada dalam line check dikit, tapi menariknya tuh kayak creating new material baju dari graphene. Gitu. Yang antibakterial, very light, very strong, kayak gitu-gitulah. Nah, yang satu lagi itu di AI Opportunity Radar itu ada yang namanya creating new core capabilities. Nah itu ya tadi juga sama. Ini jadi new product services ini new core capabilities. New core capabilities. Yang dimana mungkin nggak kepikiran sebelumnya. Ternyata bisa begini loh. Ternyata gue bisa memonetize dari bidang yang lain. Ya, dengan data-data yang ada. Ya, dengan eksplorasi possibility yang dikorelasikan sehingga ini possible nih bisa dilakukan nih. Kayak gitu bro. Jadi tapi kan kita ngomong ini bisnis yang triliunan omsetnya. Sekarang kalau bisnis yang cuma misalnya mulai UKM lah, bisa nggak dapat kesempatan ini? Sebenarnya bisa. Journey-nya gimana sih mulainya? Nah sebenarnya semua journey itu sama kalau buat di businesses. Yang pertama-tama itu ini sebenarnya berdasarkan research dari salah satu orang namanya itu Daniel Fagela. Ya, dia itu banyak dipakai oleh World Organization buat sharing tentang AI. Ya, jadi ini framework yang cukup simple lah menurut gua karena cuma ada 4 step sebenarnya. Yang pertama itu pikirin tentang goalnya. Goal first. We start with the goal first, the end first ya. The end first. Beginning with end in mind. Nah, goal ini biasanya semua orang udah punya goal, tapi kadang-kadang bisa di-enhance atau di-accelerate. Atau di bahasa mereka disebut di-augment. Jadi dicoba dilihat, dibayangkan gitu ya. Seperti apa goal ini ketika ada AI. Apakah berubah atau tidak. Ya. Nah, yang kedua itu adalah ini melakukan exercise yang disebut AI discovery process. Nah, AI discovery process ini mirip yang tadi ya, pakai framework dari Gartner tadi lah. AI Opportunity Radar. Jadi finding opportunity-nya ada di mana? Kalau everyday simple karena ini kebanyakan akan pasti diimplementasi karena ini hubungannya dengan productivity. Ya. Nah, AI discovery process.
Kalau yang game changing itu hubungannya ada banyak di sisi creativity, gitu ya. Nah, habis melakukan AI discovery proses, itu biasanya terjadi tuh ada muncul ide-ide buat implement AI di sisi mana saja. Contoh misalkan di logistik, supply demand, gitu ya, di matching dengan data pattern analysis, di-infuse dengan AI bisa di-automate. Jadi lebih cepat, ya kan? Barang mana yang mesti diorder dan lain-lain bisa diautomate pula, gitu kan ya. Yang ketiga, yang paling penting itu adalah assessment di sisi yang disebut tuh AI maturity. AI maturity. Jadi after goal, start with the goal, and then you start with AI discovery process, and then number 3 is AI maturity. What do you mean by that? Nah, AI maturity ini untuk assessment di bisnis. Di bisnis kita, baik mau di UMKM atau mau dimanapun juga, itu akan bisa ready nggak buat implementasi AI? Karena kan mesti disiapin dari sisi terutama dari data. Ya, datanya itu mesti benar dulu. Ya, kalau di enterprise lebih kompleks karena data itu tersebar di mana-mana. Ada di sisi application, ada di sisi databases, banyak. Nah, sehingga perlu dikonsolidasi, dibenerin. Kayak contoh, kadang-kadang nama Bro Setiawan bisa ada di mana-mana. Ini nge-refer orang yang sama nggak? Jangan-jangan orangnya beda. Itu tentang data. Yang kedua tentang teknologi infrastruktur yang harus disiapkan. Ya kayak contohnya tadi kita pertimbangannya ya mau pakai cloud atau tidak, atau on-prem atau server. Ya, on-premise berarti ya kita beli server storage untuk dipasang di tempat kita. Nah, ini juga jadi problem nih sekarang. Nvidia GPU itu lagi shortage 8-9 bulan kira-kira gitu ya. GPU-nya ya, belum lagi ya yang lain-lain. Nah, yang ketiga itu penting juga adalah tentang security. Ya, karena dengan adanya AI ini banyak sekali raising concern tentang security data ini ketika dipakai buat AI ini bisa leak nggak? Ya, bisa leak nggak? Gitu. Nah, security ini menjadi sangat penting. Nah, tadi 1, 2, 3, yang keempat nih. Yang keempat ini adalah determine fasenya, ya, journey-nya nih. Ya, begitu kita udah tahu semua, udah ready, kita mau implement, udah tahu prioritasnya yang mana, kita tentuin fase 1 kita mau implementasi ini dulu. Karena ini bisa memberikan kita competitive advantage di sini misalnya. Fase 2 kita mau ke sini journey-nya. Fase ketiga baru sini. Jadi bagi from your perspective, kita kan sudah pasti nggak bisa bisnis itu nggak pakai AI kan? Apa resikonya kalau nggak implementing AI? Ya, gimana menurut seperti pada revolusi industri semua di mana-mana. Atau zamannya internet juga ya. Ya kalau tidak implement AI ya resikonya bisa mungkin hilang dari bisnis. Bisa punah. Waduh, scary juga. Ya, jadi the question is not about whether you will implement AI or not. Tapi when exactly. Ngeri juga. Sekarang itu B2B. Nah di bidang kita juga nih B2G, government. Ya. Ini gimana nih government? What are the implications? Gimana? Aplikasinya juga gimana di government? Nah kalau di government sendiri sebenarnya ya terus terang kemarin juga baru balik nih dari conference di Bangkok ya. Bangkok luar biasa panasnya. But anyways, di situ di konferensi itu ada satu pembicara. Itu sharing juga tentang AI. Jadi hampir seluruh negara di dunia ini itu boleh dikatakan ada mengadakan seperti race for AI. Race apa? Bertarung dalam AI. For AI. Sehingga masing-masing negara itu menerapkan yang disebut AI strategi nasional. Di Indonesia sendiri juga kita kebetulan ada. Yang tadi apakah Korika? Awalnya itu dari Stranas KA. Jadi Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial. Stranas KA. Yang kemudian diteruskan oleh Korika. Itu dari departemen apa? Kementerian apa? Korika ini sebenarnya lembaga yang ada elemen quad helix. Nah, apanya? Quad helix. What is that? Korika itu sendiri kan kolaborasi riset inovasi industri untuk kecerdasan artifisial. Namanya cukup susah. panjang. Namanya cukup panjang. Nah,
untuk kolaborasi ini diperlukan 4 elemen. Apa itu? Nah tadi quad helix ya. Okay. Nah yang pertama itu pemerintah, pemerintah, government. Yes. Jadi di dalamnya itu ada juga representasi dari elemen-elemen pemerintah. Ya, yang duduk di sana sebagai pengurus juga. Ya, ada yang Kominfo, ada yang dari BRIN, ada yang dari sini, ada yang dari sono gitu ya. Banyak lah. Ya. Lalu ada dari kalangan edukasi. Ya, dari kalangan edukasi research gitu ya, edukasi. Lalu ada dari asosiasi. Lalu ada dari industri juga. Nah, kebetulan kemarin ini tahun lalu ketua umumnya kan Profesor Hamam ya, Profesor Dr. Hamam. Nah, ngobrol-ngobrol sejalan dengan misi yang ingin dituju. Akhirnya Sinex Metadata Indonesia decided buat join. Nah, dengan pengalaman saya dan perusahaan memang yang banyak berkecimpungan di dunia teknologi dan memang banyak melakukan inkubasi AI. Yang dulunya tuh sebenarnya pengalaman gue ini bro, itu dulunya dari computer vision. Computer vision meaning? Video analytic. Oh oke. Ya. Kayak sekarang kalau ngomongin facial recognition sih udah umum sekali ya. Di airport aja kita udah pakai sekarang gitu kan ya. Nah, sama dari dulu itu fokusnya itu di computer vision. Jadi udah pernah tuh jalanin the whole journey ya. Kebetulan lu memang kita di support banyak oleh Intel untuk melakukan development itu untuk programming platform mereka untuk computer vision. Jadi kita udah train lebih dari 2.500 developer di Indonesia ya untuk mengcoding untuk solusi-solusi computer vision. Ya. Nah, itu kita udah running training, enablement, lalu next step journey-nya itu ada kita hackathon ya. Lakukan kompetisi. Lalu kita pick the winner. Lalu kita bawa ke Amerika buat development lebih lanjut untuk planningnya. Lalu kita jual untuk the first customer enterprise di Indonesia. Jadi kita udah jalanin semuanya. Nah, sehingga dengan pengalaman kita di Korika atau di Sinex? Di Sinex. Nah, oleh karena itu dengan pengalaman tersebut ya melihat bahwa di Korika ini ada memfasilitasi AI inkubator. Nah, cocok nih pas nih dengan pengalaman yang memang sudah pernah dijalani juga. Oleh karena itu diundang, invite sebagai salah satu committee member untuk menjadi AI koordinator, untuk AI inkubator koordinator. Gitu. Tapi real talk bro, how competitive is Indonesia compared to katakanlah kalau lu bisa nggak ngasih nomor, misalnya kan sekarang kan sudah jelas Amerika sama China kan, number one and number two lah. Competing di Amerika, lu have the whole ecosystem ready lah for AI lah. You have the big five, semuanya Apple, Amazon, Meta, Google. Semuanya sudah ready. Di Amerika you have Tencent, di China you have Tencent, Alibaba, Baidu lah. Kemudian yang gila kan di China ya, tahun 2030 kan jadi national priority, harus jadi world leader kan. Nah, Amerika ada lagi American AI Institute. Indonesia berapa ready nih? Nomor berapa nih sebenarnya? Kalau dibilang nomor nggak bisa. Tapi sangat ready. Sangat ready. Karena dari sisi pemerintah juga sudah melihat bahwa memang AI ini jadi kayak ultimate-nya lah. Siapa yang menguasai AI katanya bisa menguasai dunia. Betul, gitu kan? Pasti. Nah, oleh karena itu sebenarnya pemerintah makanya itu sudah ada menerapkan itu strategi nasional AI, kecerdasan artifisial. Belum jadi national priority ya, belum ya seperti itu China. Jadi priority. Priority juga. Jadi priority. Oh iya, apalagi dengan pemerintahan baru ini kan. Betul. Ya, apalagi IKN. Ya, IKN. Nah, kalau kita ngomongin IKN lebih-lebih nih. Ya. Karena itu ini future ibu kota masa depan ini ya. Ya, exactly. Dan itu boleh saya bilang, bro, ya. Itu satu-satunya mega project mungkin in this century, in our lifetime lah. Compared to other countries too. I think so. Oh ya? Yeah, at that scale ya. Yeah. Bahkan itu sudah ada kalau lihat di pedoman otoritas IKN tentang proses pembangunan ibu kota berkelanjutan, itu sudah ada guidance-nya. Yang semuanya ya ada AI-nya bro. Ya kan? Jadi bukan cuma green city dengan electric car, lebih dari itu ya, sudah infuse dengan AI. Sudah infuse dengan AI. Wow. Ya, yang dimana kita juga sekarang sebenarnya lagi bahas tentang isu di AI nih, tentang AI ethics. Ethical. Ya. Itu kan gua baru ngomong juga nih. Ini kalau di government ya, you put all government data into
into the cloud kan dangerous juga. Betul. Jadi solusinya gimana lu kalau kayak gitu? Nah sebenarnya kan kita pernah ngomong nih, ada ini di in-house dan server kan. Betul. Ada juga Watson, can you talk about that? Oh iya. Okay. Waktu kemarin sempat ngomong Watson, karena benar-benar ya kalau untuk regulated industry kita kan susah ya untuk data-data itu adanya di cloud. Yes. Karena kita privacy tidak tahu issue? Ada di mana nih datanya. Oke. Ya, bagaimana apakah data itu aman atau tidak. Okay. Makanya itu kebetulan ya dari perusahaan gua bro, kita kan baru ditunjuk oleh IBM tahun lalu Desember. Ya Oktober Desember lah ya, baru ditunjuk jadi IBM distributor. Lalu kita berkolaborasi dengan salah satu startup ya, yang memang mendevelop AI platform. Nah, uniknya di mana? Uniknya adalah menggunakan Watson X. Watson X. Ya, itu adalah solusi AI-nya IBM. Oke, dulu kan Watson dibuat catur kan? Betul. Nah, ini IBM boleh gue bilang itu satu-satunya solusi AI yang bisa running on-premise, yang enterprise ready. Oke. On-premise berarti semua server in-house semua ya? In-house, semua data juga dikelolanya in-house. Yang enterprise ready, karena enterprise ready itu ya banyak hal yang harus dipastikan. Tentang trust issue, tentang keamanan data, ya tentang bias. Iya, bias. Ya, karena bias ini ya kalau kadang-kadang mereka bisa halusinasi juga. Iya, karena trainnya on the wrong set of data juga wrong bisa. Set of data, ya, ataupun ya di train dengan questions yang misleading lah. Misleading gitu ya. Nah, makanya itu butuh yang disebut data governance atau AI governance. Nah, ini elemen-elemen yang susah atau belum dimiliki yang di cloud. Ya, walaupun mereka bisa, tapi again data di cloud itulah yang menjadi problem bagi yang kita sebut regulated industry. Gitu. Makanya untuk banyak regulated industry ini sampai sekarang pun masih mengendaki everything itu adanya di on-prem. On-prem ya. Ya. Apakah semua government gitu on-prem? Ya. Semua ya. Semua government masih maunya on-prem, terutama data-data yang sensitif. Ya, data-data yang sensitif. Jadi kita boleh anu juga ya, optimis ini KN jelas satu jadi mercusuarnya kita juga ya, dalam hal teknologi ya. Betul. Oke. Dan Indonesia as you said ready juga ya untuk ini ya. Indonesia ready. Kita harus ready. Ya, harus mau nggak mau ya. Kita harus ready untuk segera, karena kan tahun 2030 kita jadi top 4 ya. Top 4 dalam hal? Economy of the world. Oh, economy of the world. The biggest economy of the world. Ya. So kalau kita ngomong tadi B2B, B2G, right? Sekarang itu intinya kan kita nggak bisa menghindarin kan ini kan. Jadi in our personal life ini teknologi advances, termasuk AI kan masuk ke daily life kan, reshaping industry, bahkan termasuk sampai ke our retirement plan ya. Can you elaborate on that gimana nih? Mungkin nggak, jadi akhirnya gini nih misalnya nih kan just very simple thing lah, podcast lah, gua sama lu. Nanti in the future, near future dengan GPU-nya makin cepat juga, our AI yang doing the podcast kan. Betul. Nah, semua kerjaan ini mungkin nggak jadi human ini nggak ada gunanya juga karena semuanya AI semua. Nggak juga. Karena human aspek terutama di sisi relasi ya, relationship lah. Ya kalau ditemenin ngopi sama orang atau sama robot kan beda rasanya. Iya. Itu yang menyebabkan berbeda. Human touch itu beda memang. Human touch itu beda. Malah mungkin jadi makin valuable ya karena semuanya interaksinya digital. Betul, digital. Karena itu sebenarnya kalau buat AI sendiri itu memang ultimate itu sebenarnya yang disebut, yang tadi Bro sebut sebenarnya di awal, AGI, Artificial General Intelligence, yang dimana dia itu multidimensional in the term of knowledge, yang mengerti segala hal, banyak hal gitu ya. Nah, kalau yang sekarang itu lebih banyak hal yang spesifik, AI itu digunakan untuk hal yang spesifik, di set of data yang juga spesifik, jadi specific domain knowledge lah. AI buat healthcare, dia pinternya tentang healthcare. Bisa nggak mereka replace dokter? Bisa aja. Untuk hal-hal tertentu, karena basically kayak contohnya untuk simptom. Simptom analisis ya. Lu kalau ada batuk-batuk, ada panas gitu ya. Terus ini merah-merah gitu ya. Kemungkinan besar radang tenggorokan. Along that line,
waktu gue baru ini ngomong ketemu sama salah founder kan, dia mau bikin AI juga, kayak inilah digital girlfriend saat di luar kan jalan kan, tapi ini enggak, ini digital pastor bro, atau digital pemuka agama, kan bahaya juga tuh. Ini personal ethics yang dilanggar yang mana kan? Karena if you put all the knowledge of the semua kitab suci dimasukin, kan actually you can do AI kind of pemuka agama bisa digantikan AI juga ya. Itu boundary-nya kan jadi bingung tuh. Benar. Jadi di Indonesia kan belum diregulasi bro. Belum. Nah, tapi ada ngarah situ nggak? Ada, karena itu yang tadi ya kita sebut bahwa sudah mulai pembahasan tentang AI etik. AI ethics, Bahkan kemarin Senin kebetulan nggak bisa join. Saya di-invite sama salah satu vendor. Vendor terkemuka juga gitu ya. Di dunia teknologi yang dimana mereka membahas nih tentang AI ethics. Karena memang penting sekali, kayak sebenarnya kayak pisau bermata dua. Bisa dipakai buat kebaikan maupun keburukan gitu. Jadi memang AI ini ya tergantung bagaimana kita pakainya, menggunakannya. Oke. Very interesting. We almost spend like 45 minutes talking about AI. Any last words, Bu? Pesan-pesan lu atau ke arah kemana nih AI ini apa? Ya, sebenarnya mau kutip sebenarnya satu simple world sih sebenarnya. Dari salah satu ilmuwan juga, dia co-foundernya Google Brain, ya, itu Andrew Ng. Ya, jadi AI itu ya is the new electricity. Ya, jadi maksudnya apa? Ya, kayak kita nggak bisa hidup tanpa electricity today. In the future kita juga nggak bakal bisa hidup tanpa AI. Wow, Yeah, that's how profound the impact is with our life. Ya, jadi untuk semua orang sebenarnya perlu understand tentang AI. Ya, jadi kalau di beberapa vendor juga ada tuh diajarin AI dari AI for everyone. It's the basic lah. Agar tidak takut, agar ngerti, ya bisa menggunakan. Karena in the future kita akan berinteraksi dengan AI, mau nggak mau. Mau nggak mau ya. And it's happening now ya, faster. It's happening now. Yeah. I think kok dari pandangan lu ya, ini next wave atau sekarang ini wave-nya technology revolution very fast ya. Very fast. Much faster than before kan. Much faster than before. Ada komputer, kemudian internet. Ini dengan AI makin cepat sekali ya. Okay, so guys, jadi that's all for today's podcast. Gua harap kita belajar semua. AI itu sudah indispensable, nggak bisa dihindarkan dari daily life lah, dari work, kemudian kita di bisnis atau di government juga udah nggak bisa dihindarin lagi. Apakah ini akan menjadikan sebuah tool untuk menemukan obat untuk kanker, atau akan jadi seperti Terminator, Skynet, semuanya interact dan katastrofi untuk human civilization, tergantung kita. Tapi kita harus mulai siap mulai sekarang. Thank you bro Liang. Thank you bro, semoga bisa bermanfaat ya. Thank you.